Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon izin Ibu Syaharani Nurfatia, SE MAK. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil project based learning kami, yaitu implementasi PSAK 202, 216, dan 238 yang dikaji pada salah satu perusahaan di industri minyak dan gas, PT AKR Korporindo Tbk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya. Nama saya Landung Dimas Ranu dengan ujung NPM 135. Kemudian yang telah bergabung di sini rekan-rekan saya ada Muhammad Fatih Maulana dengan ujung NPM 014, Muhammad Fayandra Bramantio dengan ujung NPM 032, dan M. Itian Ribhan dengan ujung NPM 085. Baik, langsung saja kita ke penyampaian presentasi. Next slide, boleh. Materi yang pertama adalah profil perusahaan akan disampaikan oleh M. Itian Ribhan. Baik, terima kasih. Yang pertama, profil perusahaan dari PT AKR Korporindo Tbk. Kode AKRA, alamat kantor AKR Tower, lantai 26 Jalan Panjang, nomor 5 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Alamat email corporate sekretari@akr.co.id. Nomor telepon 021 531 1110. Fax 021 531 1185. NPWP 01 132 905 9 strip 092.000. Situs www.akr.co.id. Tanggal pencatatan 1994 bulan 10 tanggal 3. Bidang usaha utama yaitu perdagangan dan distribusi BBM dan bahan kimia dasar. Sektor energi, subsektor minyak, gas, dan batu bara, industri minyak dan gas, subindustri penyimpanan dan distribusi minyak dan gas. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu overview kinerja keuangan komparatif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk mengoverview kinerja keuangan perusahaan, kami menganalisis laporan posisi keuangan tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun 2022. Dapat dilihat, ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian komparatif PT AKR Korporindo Tbk untuk tahun-tahun 31 Desember 2023 dan 2022. Dari sini dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, AKR mengalami peningkatan aset sebesar 3,07 miliar rupiah atau 11,3% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat lebih lanjut, penyumbang terbesar peningkatan ini adalah kenaikan kas yang melonjak hingga 50,7% yang bisa terjadi karena adanya peningkatan arus kas masuk atau efisiensi operasional. Kemudian piutang juga naik sebesar 7,3%, yang berarti perusahaan mengalami peningkatan penjualan, khususnya penjualan secara kredit. Namun, dapat dilihat penurunan yang sangat mencolok, yaitu pada persediaan tanah kawasan industri yang turun hingga 25,3%. Kemungkinan karena ada penjualan atau pemanfaatan lahan pengembangan baru. Namun lagi, secara keseluruhan, aset lancar naik 14,4% dan aset tidak lancar naik 6,9%. Berarti bahwa perusahaan sedang meningkatkan struktur likuiditas sekaligus operasionalnya. Lanjut ke liabilitas yang meningkat 2,18 miliar rupiah atau 15,3% dari tahun sebelumnya. Di sini peningkatan liabilitas jangka panjang lebih besar, yaitu 33,3%, sedangkan liabilitas jangka pendek 11,1%. Terakhir, di laporan posisi keuangan yaitu ekuitas. Dapat dilihat pada tahun 2023, ekuitas AKR meningkat sebesar 888,15 juta rupiah atau 6,8% dari tahun sebelumnya. Di sini, peningkatan yang paling mencolok adalah dapat dilihat yaitu kepentingan non-pengendali sebesar 27,2%, menandakan adanya peningkatan kontribusi dari anak usaha yang tidak sepenuhnya dimiliki. Sementara itu, pos-pos lain seperti tambahan modal di setor,
sampai saham treasury tidak banyak berubah, yang berarti tidak ada aksi korporat besar pada tahun 2023. Jadi, dapat disimpulkan, kinerja keuangan AKR jika dilihat dari laporan posisi keuangan menunjukkan pertumbuhan aset dan ekuitas yang sehat. Tapi di saat yang sama, menunjukkan ketergantungan pada pendanaan eksternal yang meningkat karena liabilitas naik. Sekian materi tentang overview kinerja keuangan. Boleh dilanjut? Baik, Selanjutnya adalah terima kasih Landung. penjelasan. Baik, terima kasih Landung atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas tentang PSAK 202. Jadi PSAK 202 itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mulai efektif pada 1 Januari 2024 yang menggantikan PSAK 14 dan mengatur perlakuan akuntansi atas persediaan, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemahaman mengenai standar ini penting untuk memastikan bahwa entitas entitas mencatatkan persediaan sebagai aset lancarnya secara akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, standar ini harus ditetapkan sebagai pedoman perlakuan akuntansi atas persediaan agar proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan tujuan pelaporan yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan mulai dari penentuan biaya persediaan hingga menjadi beban pokok penjualan dan penurunan nilai realisasi neto. Lalu, saya di sini memberikan sedikit informasi untuk PSAK 202 terhadap PT AKR. Jadi PT AKR ini yaitu mengukur persediaan seperti BBM dan bahan kimia pada nilai terendah antara biaya perolehan termasuk harga beli, pengangkutan, biaya masuk, penanganan, dan biaya konversi, dan juga nilai realisasi neto. Perusahaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang, tidak menggunakan identifikasi khusus atau eceran karena tidak relevan. Biaya persediaannya juga diakui sebagai beban pokok penjualan saat dijual, dan semua kebijakan ini diungkapkan di CELK. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan eh, mempresentasikan implementasi PSAK 202 pada PT AKR Koporindo Tbk tahun 2023. Jadi yang sudah disebutkan tadi ada pengakuan, pengungkapan, dan juga pengukuran. Jadi pada pertama ini adalah pengakuan persediaan. Pengakuan persediaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada pengakuan saat penjualan, yaitu persediaan diakui sebagai beban ketika entitas mengakui pendapatan dari penjualan persediaan tersebut. Hal ini berarti bahwa biaya persediaan yang telah dijual tidak lagi dilaporkan sebagai aset, tetapi sebagai beban dalam laporan laba rugi. PT AKR mencatat beban pokok penjualan sebesar 37,6 miliar rupiah dalam laporan konsolidasian 2023 yang merefleksikan total nilai persediaan yang dijual selama tahun berjalan. Ini berada pada CALK nomor 25 yang sudah sesuai dengan paragraf 34. Lalu ada pengakuan penurunan nilai persediaan, yaitu jika nilai realisasi neto atau NRV kurang dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai beban kerugian penurunan nilai. AKR juga menyatakan memiliki kebijakan pencadangan untuk penurunan nilai dan keusangan persediaan apabila diperlukan. Ini mencerminkan penerapan prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan sesuai dengan CLK nomor 2 F sesuai pada paragraf 34. Yang terakhir tidak ada pembalikan nilai, yang berarti jika NRV meningkat setelah sebelumnya turun, maka nilai persediaan dapat dibalik, namun hanya sampai nilai tercatat awal. Dalam laporan tahun 2023 ini, AKR tidak mencatat pembalikan penurunan nilai karena sebelumnya tidak ada penurunan yang diakui, yang sudah sesuai dengan paragraf 34. Next slide, please. Lanjut ke pengukuran persediaan. Pada PSAK 202 ini mengatur bahwa persediaan harus diukur pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto atau NRV. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai persediaan dalam laporan keuangan ini tidak melebih-lebihkan manfaat ekonomi yang akan diperoleh di masa depan. Metode penentuan ini biasanya yang diizinkan meliputi FIFO,
rata-rata tertimbang, dan metode lainnya yang konsisten dengan karakteristik persediaan entitas. PT AKR Korporindo ini juga telah mengimplementasikan ketentuan ini dalam laporan keuangannya tahun 2023 dalam CALK nomor 2F. AKR menyatakan bahwa persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya dan nilai realisasi neto dengan metode perhitungan biaya menggunakan FIFO dan rata-rata tertimbang. Biaya perolehan mencakup harga pembelian dan biaya lainnya yang timbul untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini sebagaimana diisyaratkan dalam PSAK 202. Selain itu, dalam CALK nomor 6, AKR menyantumkan bahwa persediaan yang dibebankan ke beban pokok penjualan pada tahun 2023 adalah sebesar 34 miliar 271 juta 904 34 miliar 271 juta 940 ribu rupiah yang menunjukkan penerapan langsung dari metode pengukuran yang sesuai. Tidak terdapat pengukuran persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan, maupun penggunaan metode iciran atau identifikasi khusus, karena AKR ini bukan perusahaan retail. Hal ini mengindikasikan bahwa AKR telah menerapkan prinsip pengukuran PSAK 202 secara konsisten, konservatif, dan sesuai dengan karakteristik operasional perusahaan. Baik, slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tabel pengungkapan persediaan. Jadi di sini kami telah membuatkan tabel untuk mengungkapkan persediaan pada AKR pada PT AKR Korporindo sesuai dengan PSAK 202. Kami di sini membagi tiga kolom, yaitu ketentuan pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai PSAK 202 paragraf 36. Lalu kolom kedua ada menyatakan ada sesuai atau tidak sesuai yang ditandai dengan X. Lalu ada pernyataan dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Jadi ini ada atau sesuai. Ya, jika persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto sesuai dengan CALK nomor 2F. Yang kedua ada total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas, yaitu sesuai karena berikut rincian persediaan neto perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2023. Satu itu barang jadi sebesar 2.872.641.000 rupiah. Yang kedua adalah bahan baku sebesar baik. Lanjut yang ketiga ada jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, yaitu tidak sesuai karena laporan keuangan tidak mengungkapkan secara eksplisit informasi ini. Namun disebutkan manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan. Yang keempat ada jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Ini sesuai karena persediaan yang dibebankan ke beban pokok penjualan dan pendapatan adalah sebesar 34 miliar rupiah pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sesuai dengan paragraf 34. Ini tidak sesuai karena manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal pelaporan sesuai dengan CLK nomor 6. Yang keenam adalah jumlah dari setiap pembalikan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Ini tidak sesuai karena laporan keuangan tidak mengungkapkan adanya pembatalan dari penurunan nilai. Hal ini konsisten dengan pernyataan bahwa tidak ada. Lalu ada yang ketujuh ada keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pembalikan penurunan nilai persediaan sesuai dengan paragraf 34. Ini tidak sesuai karena laporan keuangan tidak mengungkapkan keadaan atau peristiwa penyebab pembalikan pembalikan penurunan nilai. Hal ini konsisten dengan pernyataan bahwa tidak ada. Yang terakhir ada jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.
ini tadi tidak sesuai karena laporan keuangan tidak mengungkapkan tidak adanya persediaan yang diperlukan sebagai jaminan liabilitas sesuai dalam CALK nomor 4. Baik, sekian materi tentang PSAK 202 beserta implementasinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini kita akan melanjutkan ke PSAK 216. Di sini akan dijelaskan terlebih dahulu konsep tujuan serta ruang lingkup PSAK 216. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 216 yang merupakan bentuk amandemen PSAK 16 mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar laporan keuangan perusahaan dapat lebih mudah dibandingkan antar periode maupun dengan perusahaan lain. PSAK 216 berfungsi sebagai panduan bagi akuntan dalam setiap tahapan perlakuan mulai dari pengakuan awal hingga pengungkapan aset tetap di laporan keuangan demi menjamin transparansi informasi bagi investor dan kreditur. Tujuan diterbitkannya PSAK 216 oleh IAI adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Ruang lingkup SAK 216 mencakup seluruh ketentuan akuntansi aset tetap, kecuali untuk beberapa jenis aset seperti aset tetap yang dimiliki untuk dijual, aset biologis non-produktif, aset eksplorasi dan evaluasi, serta hak penambangan dan cadangan mineral tak terbarukan, meskipun PSAK ini tetap berlaku untuk aset tetap yang digunakan dalam pengembangan atau pemeliharaan aset-aset tersebut. Selanjutnya, eh, baik, pada bagian ini akan dijawab pertanyaan bagaimana implementasi PSAK 216 pada PT AKR Korporindo Tbk. Seperti yang telah dijelaskan, PSAK 216 mengatur ketentuan perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Untuk kali ini perlakuan yang akan dibahas adalah pengakuan aset tetap yang cangkupannya adalah ketentuan untuk pengakuan awal, pengakuan lainnya, biaya perolehan, dan biaya setelah perolehan. Di sini dapat dilihat bagaimana ketentuan-ketentuan untuk mengakui aset tetap tersebut diimplementasikan oleh PT AKR Korporindo Tbk. Yang pertama, untuk pengakuan awal aset tetap. Ketentuan ini diimplementasikan dengan adanya pernyataan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi kelompok usaha menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang terdapat dalam CALK nomor 2I dan pernyataan semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya yang terdapat dalam CALK nomor 2I. Dua pernyataan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah membedakan antara biaya yang memenuhi syarat pengakuan dan yang tidak, di mana hal ini sesuai dengan paragraf 7 PSAK 216. Lanjut yang kedua, yaitu untuk pengakuan lainnya terkait aset tetap. Ketentuan ini diimplementasikan dari tiga arah. Yang pertama dengan pencantuman akun suku cadang dan lain-lain dalam CALK nomor 6. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menilai suku cadang tersebut tidak memenuhi definisi aset tetap, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam paragraf 8 PSAK 216. Yang kedua, dengan pengakuan aset tetap berdasarkan agregasi kelompok seperti bangunan, mesin, kapal, atau peralatan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam paragraf 9 PSAK 216. Dan yang ketiga, dengan adanya pernyataan semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya dalam CALK nomor 2I. Ini menunjukkan penerapan prinsip evaluasi sebagaimana yang ditentukan dalam paragraf 10 PSAK 216. Lanjut yang ketiga, yaitu untuk pengakuan biaya perolehan. Implementasi untuk ketentuan ini dapat dilihat dari adanya akun penambahan sebesar sekitar 933 juta rupiah dalam CALK nomor 10. Akun tersebut menunjukkan adanya pengakuan untuk biaya perolehan aset tetap baru sebagaimana yang seharusnya sesuai paragraf 11 PSAK 216. Yang terakhir di pengakuan aset tetap adalah pengakuan biaya setelah perolehan. Ketentuan ini terimplementasi dari pernyataan biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika memenuhi kriteria pengakuan dalam CALK nomor 2I. Ini menunjukkan kesesuaian dengan apa yang ditentukan dalam paragraf 12 dan 13 PSAK 216. Next slide.
Setelah pengakuan, sekarang pengukuran. Pengukuran aset tetap sesuai PSAK 216 dibagi menjadi dua lingkup, yaitu pengukuran saat pengakuan dan pengukuran setelah pengakuan. Mari kita lihat bagaimana PT AKR Korporindo Tbk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ini di masing-masing lingkup tersebut. Saat pengakuan, aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan yang mencakup harga beli, biaya yang dapat diatribusikan langsung, serta estimasi kewajiban pembongkaran jika ada. Pada saat tertentu juga pengukuran dilakukan untuk pembayaran dengan skema khusus. Dapat dilihat di sini, PT Akar Korporindo Tbk mengukur aset tetapnya berdasarkan biaya perolehan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dalam CALK nomor 2I yang berbunyi, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Ini menunjukkan kalau AKR telah mengikuti ketentuan awal pengukuran aset tetap yang sesuai dengan paragraf 15 PSAK 216. Kemudian elemen-elemen biaya perolehan tersebut juga mencakup harga perolehan dan biaya yang diatribusikan langsung yang dapat dilihat dengan penggunaan istilah biaya perolehan dan pernyataan CALK nomor 2I yang berbunyi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Kedua hal ini menunjukkan bahwa PT Akar Korporindo telah mengimplementasikan ketentuan dalam paragraf 16 PSAK 216, walau tidak disebutkan adanya estimasi pembongkaran karena tidak ada transaksi yang relevan. Hal ini diperbolehkan karena elemen biaya perolehan satu ini, seperti yang disebutkan tadi, hanya jika ada. Untuk pembayaran dengan skema khusus, tidak ada transaksi terkait yang relevan. Setelah diukur saat pengakuan, perusahaan memilih lebih lanjut dengan model apa mereka akan mengukur aset tetap mereka. Di sini PT AKR Korporindo Tbk menggunakan model biaya ditandakan dengan pernyataan setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dalam CALK nomor 2I. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan model revaluasi, maksudnya menggunakan model biaya sesuai yang diperkenankan dalam paragraf 30 PSAK 216. Karena perusahaan menggunakan model biaya ini, ketentuan selanjutnya adalah mengenai depresiasi. Perusahaan tidak menerapkan depresiasi per komponen karena ketentuan ini bersifat kontekstual sehingga hal ini dianggap wajar. Untuk metode depresiasi, perusahaan menggunakan metode garis lurus dinyatakan dalam CALK nomor 2I yang berbunyi, penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dan diperkenankan dalam paragraf 60 PSAK 216. Slide selanjutnya. Dan perlakuan yang terakhir untuk aset tetap di sini adalah pengungkapan aset tetap. PSAK 216 mensyaratkan ketentuan berikut agar diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Hal ini telah diungkapkan oleh PT AKR Korporindo. Terlihat dari pernyataan, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai dalam CALK nomor 2I. Kemudian, laporan keuangan juga harus mengungkapkan metode depresiasi yang digunakan. Hal ini juga telah diungkapkan oleh PT Akar Korporindo, terlihat dari pernyataan penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap. Ada dalam CALK nomor 2I. Kemudian, laporan keuangan juga mengungkapkan umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan. Hal ini juga sudah diungkapkan dalam laporan keuangan PT Akar Korporindo yang dapat dilihat di sini eh, umur manfaat dan tarif depresiasinya, bangunan dermaga, gudang dan tangki penyimpanan umurnya adalah 5 sampai 24 tahun dengan tarif 4,2% sampai 20%. Kemudian yang lainnya ada juga menyusun mesin dan peralatan, peralatan gedung, dan peralatan pembongkaran di pelabuhan. Semua ini ada dalam CALK nomor 2I. Kemudian laporan keuangan juga harus mengungkapkan jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi pada awal dan akhir periode. Ketentuan ini juga sudah diungkapkan oleh PT AKR Korporindo yang dapat diperoleh informasi bahwa biaya perolehan pada 1 Januari 2023 adalah sebesar 8.972.943.289 dan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 9.632.700
9 miliar 632.761.674. Kemudian di sini juga ada akumulasi penyusutan pada tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2023 yang semua ini ada dalam CALK nomor 10. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Hal ini sudah diungkapkan juga oleh PT Akar Korporindo yang dapat diperoleh informasi di sini pada tanggal 1 Januari 2023 biaya perolehannya adalah sebesar 808 miliar 972.943.289. Kemudian setelah adanya penambahan, pengurangan, reklasifikasi, seluruh selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, maka pada tanggal 31 Desember 2023 biaya perolehan menjadi sebesar 9.632.761.674 rupiah. Semua ini dapat dilihat dalam CALK nomor 10. Baik, itulah materi mengenai PSAK 216 dan implementasinya pada PT Akar Korporindo Tbk. Boleh next slide. Selanjutnya adalah PSAK 238 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fatih Maulana. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penerapan PSAK 238 di PT AKR Korporindo. Sebelumnya, kita akan membahas konsep tujuan dan ruang lingkup dari PSAK 238. PSAK 238 yang merupakan bentuk amandemen PSAK 19 mengatur berbagai aspek aset tak berwujud, mulai dari kriteria pengakuan awal, metode penilaian, hingga ketentuan pengungkapannya. Pengungkapan yang tepat sesuai dengan PSAK 238 menjadi krusial untuk mencegah risiko kesalahan klasifikasi dan penyajian nilai aset yang tidak sebenarnya. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan informasi yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pemangku kepentingan. Tujuan PSAK 238 yaitu mengatur perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud yang tidak diatur dalam PSAK lain dan penekanan bahwa pengakuan aset tak berwujud dilakukan jika kriteria tertentu terpenuhi, sehingga mencerminkan tingkat selektivitas dalam pengakuannya. Ruang lingkup PSAK 238 mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud secara umum, tetapi dengan beberapa pengecualian. PSAK 238 menegaskan bahwa jika suatu jenis aset tak berwujud telah secara khusus diatur dalam PSAK lain, maka entitas harus merujuk pada PSAK yang relevan tersebut, bukan PSAK 238. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi PSAK 238 pada PT AKR Korporindo tahun 2023. PSAK 238 menyatakan bahwa standar ini hanya diterapkan untuk aset tak berwujud yang tidak diatur oleh PSAK lain dan yang memenuhi kriteria pengakuan sesuai PSAK tersebut. Hal ini dapat ditemukan di paragraf 2 PSAK 238. Oleh karena itu, jika memang perusahaan tidak memiliki aktivitas atau sumber daya yang memenuhi kriteria tersebut, maka ketidaktercatatannya aset tak berwujud dalam laporan keuangan dapat dianggap wajar secara substansi. Tidak ditemukan adanya pengakuan aset tak berwujud maupun pengungkapan terkait dalam CLK di laporan keuangan PT AKR Korporindo tahun 2023. Namun, tidak adanya aset tak berwujud dalam laporan keuangan tidak semerta-merta mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap PSAK 238. CLK perusahaan yang tidak mencatat aset tak berwujud menunjukkan bahwa tidak diterapkannya PSAK 238 kemungkinan besar disebabkan oleh tidak adanya aktivitas atau sumber daya yang memenuhi kriteria pengakuan. Hal ini ditunjukkan dalam pertemuan pada CLK nomor 7 tentang biaya dibayar di muka, di mana perusahaan mencatat pos perizinan dan lisensi dibayar di muka sebesar 18,87 miliar rupiah. Perlakuan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk memperoleh hak non-fisik seperti lisensi diakui sebagai beban yang diamortisasi selama masa manfaatnya atau beban ditangguhkan, bukan sebagai aset tak berwujud yang diakui. Ini bisa jadi karena masa manfaatnya yang terbatas dan telah ditentukan secara kontraktual atau karena kebijakan akuntansi perusahaan yang lebih konservatif. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan pada rekan saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya pada presentasi ini adalah simpulan dan juga refleksi. Dari analisis yang dilakukan, kami menemukan bahwa PT AKR Korporindo telah menunjukkan komitmen dalam mengadopsi prinsip-prinsip yang digariskan dalam PSAK 202, khususnya dalam hal pengakuan, pengukuran dengan menggunakan metode seperti FIFO atau rata-rata tertimbang, dan pencatatan penurunan nilai persediaan. Pentingnya PSAK 216 dalam memberikan kerangka kerja yang jelas untuk perlakuan akuntansi aset tetap, mulai dari pengakuan awal, pengukuran selanjutnya, hingga pengungkapannya juga menjadi poin krusial yang dibahas. Demikian pula kepatuhan terhadap kriteria pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tak berwujud sesuai PSAK 238 sangat relevan dalam konteks pelaporan keuangan perusahaan. Meskipun laporan keuangan PT AKR Korporindo pada tahun 2023 ini menunjukkan adanya sedikit penurunan pada total pendapatan dan juga perlu digarisbawahi bahwa perusahaan berhasil mengkompensasi hal tersebut dengan peningkatan yang cukup signifikan pada laba bruto dan laba bersih. Pencapaian ini juga mengindikasikan adanya efisiensi yang baik dalam pengelolaan biaya operasional serta kuatnya kinerja dari lini bisnis inti perusahaan seperti distribusi, perdagangan, logistik, dan pengembangan kawasan industri. Secara reflektif, penelitian ini mempertegas pentingnya pemahaman dan penerapan standar akuntansi keuangan yang akurat dan konsisten. Hal ini krusial untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya transparan tetapi juga relevan dan dapat diandalkan bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Lebih lanjut lagi, analisis ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan besar seperti PT AKR Korporindo ini mampu menavigasi kompleksitas regulasi akuntansi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan dan keberhasilan bisnis mereka. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi dapat menjadi pondasi kuat bagi kinerja perusahaan yang positif. Baik, mungkin cukup sekian kesimpulan dan juga refleksi pada perusahaan PT AKR. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada para rekan-rekan. Karena tadi itu adalah simpulan dan refleksi, saya rasa presentasi dari kelompok kami cukup sampai sekian. Eh, Kami ingin memohon maaf atas banyaknya kekurangan ataupun salah pemilihan dalam kata. Namun kami berharap eh, apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi hal yang baik dan hal yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.